Trio Tengah Malam. Welcome to Trio Tengah Malam lagi bersama Teguh Santosa di Di tepi Amudarya. Mantap nih bos. Ini cerita Soekarno kan, Bung Karno biasanya Ini kita lagi dengar pelukan sama siapa nih bang? liatin sama inilah. liatin situ. Ya, ini sama warga lah ya kayaknya. Kan Bung Karno kan suka peluk warga. Iya betul. Namanya politisi kebanyakan ya. Itu Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. Dan ini Coba menarik diceritakan juga. dulu dong. Kalau kita kan ngelihat Bung Karno ini biasanya sama Marilyn Monroe. Oke, itu Iya coba kan? ceritain bang. Itu Sama ngapain Kennedy. Bung Karno Iya, dengan Dan kita? Khrushchev ya. Kalau tidak salah itu kunjungan Bung Karno tahun 56 ke Moskow semalam, kemudian dia Semalam kemudian dia ke Tashkent. capek di perjalanan bos. Tashkent Nah, di Uzbekistan. Uzbekistan. Oh. Berarti sejak zaman dulu, sejak awal Republik berdiri ini kita punya hubungan yang kuat dengan Rusia, dengan Uni Soviet. Gimana bisa diceritakan sedikit bang? Ya misalnya Stadion Senayan itu GBK itu kan dia punya saudara kembar katanya. Atau misalnya Rumah Sakit Persahabatan itu kan ya pemberian Soviet kan gitu. Jalan Rusia di Kalteng tuh Ada ya kan? Iya. Ya gitu. Memang dekat. Memang kita dekat. Tapi ada juga masa di mana kemudian Soviet sedikit kecewa dengan Indonesia. Oke. Itu tahun 63-64 lah. Ya, ketika Indonesia akhirnya memilih untuk lebih ke Cina. Cina. Oh ada poros apa? Jakarta, Peking, Pyongyang. Ya, Peking Jakarta. Nah itu sedikit banyak mengganggu Amerika Serikat. Indonesia. Tapi begini ya, jangan keliru juga. Kalau misalnya Padahal sama-sama komunis. ya kalau kita lihat doktrin luar negeri kita ini kan bebas aktif, ya. Nah tapi itu kan diangkat dari satu analogi yang disebut sebagai rowing between two rivers. Ya. Mendayung di antara dua karang. Jadi kita tidak ingin Bung Hatta. menjadi barat atau tidak ingin menjadi aliansi negara yang dipayungi barat. Bukan berarti kita mau ke kiri gitu loh. Ini kita mesti hormati. Nah, kecenderungannya pada masa itu ya kita udah berusaha untuk tetap di tengah nih. Ya, tapi baik Amerika Serikat maupun Soviet mereka berusaha untuk mengambil kita ya terutama setelah Konferensi Asia Afrika. Nah, Bung Karno kelihatannya lebih nyaman dengan Cina. Ingat, tahun-tahun itu Republik Rakyat Cina yang kita kenal sekarang, yang dipimpin atau dikuasai oleh Partai Komunis Cina, mereka bukan anggota Dewan Tetap Keamanan. Yang mereka masih teralienasi dari sistem internasional. Makanya perlu digalang ya kerjasama dengan negara-negara itu, Cina dan juga Korea Utara. Nah, Cina dia baru menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB tahun 72 setelah normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Cina. Dan itu juga dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu setelah Deng Xiaoping. Itu di era Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Dan itu dilakukan oleh Amerika Serikat karena mereka juga punya pikiran harus membelah. Harus membelah kekuatan kiri ini, ya. Dan itu mereka lakukan. Dan memang akhirnya kita bisa lihat pengaruhnya berkurang di dunia Asia, di belahan dunia Asia. Nah, tapi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Amerika Serikat barangkali adalah hari ini dia mesti berhadapan dengan mereka, gitu. Jadi itu persoalan. Nah, Indonesia tuh begitu. Jadi Bung Karno tidak pernah mengajarkan atau founding fathers kita lah untuk lebih adil ya, karena negara ini kan tidak dibangun sendirian oleh seorang Soekarno. Founding fathers kita tidak pernah mengajarkan Indonesia menjadi subordinasi dari kepentingan negara manapun. Nah, itu semangatnya. Nah, jadi prinsip-prinsip yang kita perjuangkan itu memang prinsip di mana setiap negara memiliki hak atas kemerdekaan. Nah, bahkan Sultan Syahrir sendiri pernah mengkritik Rusia kan waktu itu karena menjajah negara sekitarnya ya Bang ya. Iya. Sama seperti bukan Hugo Chavez, Che Guevara. Che Guevara juga pernah berseberangan dengan Soviet. Ernesto. Nah, itu sebabnya kemudian dia memilih untuk meninggalkan jabatan menteri Keuangan. Menteri Keuangan, gubernur Bank Sentral ya. dan kemudian ke Kongo dan kemudian ke Bolivia dan dia meninggal karena Castro tersinggung. Ya, Castro tersinggung. Di PBB Che Guevara mengatakan ya mereka melihat Amerika Serikat dan Rusia sama-sama emporium. Dan mereka tidak mau menjadi bagian itu. Nah, bagian Soviet ini yang mengganggu Castro ya. Sama kayak Bung Karno kalau kita baca pledoi Bung Karno Indonesia menggugat ya tahun 30. Dia bicara bahwa kapitalisme itu adalah nafsu bangsa-bangsa manusia berkuasa atas manusia yang lain. Bangsa berkuasa atas bangsa yang lain.
negara berkuasa atas negara yang lain. Dan delong parlom. Iya. lama kayaknya. Transportation de nation par nation. Dan dia katakan di situ, ya di pledoi itu bahwa ini bukan sifat yang hanya dimiliki oleh, ya kan, orang-orang kulit putih. Ya, jadi dia sebutkan Sriwijaya, Majapahit itu termasuk dalam daftar negara yang oleh Bung Karno disebut sebagai emporium, yang adalah apa namanya tuh negara-negara yang memang ingin menguasai negara lain pada masa itu. Tentu di samping Romawi, tentu di samping bangsa-bangsa lain yang tumbuh di Eropa. Jadi sikap itu yang saya kira hendak kita perjuangkan. Makanya buat saya pribadi bottom line-nya adalah tidak ada negara lain yang boleh menjajah, menindas negara lain. Bottom line-nya itu. Walaupun misalnya kalau sekarang teman-teman lihat sikap saya misalnya ke Rusia ya, banyak orang bilang Rusia kan seharusnya lu ada di Rusia nih gitu ya. Karena di komunitas kita juga semua teman-teman saya yang bela Rusia, karena mereka menganggap Rusia adalah lawan Amerika Serikat gitu kan gitu. Tapi buat saya nggak bisa begitu dong. Dalam case Ukraina hari ini. Dalam case Ukraina hari ini, ini kan sama seperti ketika kita melihat Amerika Serikat ya menginvasi Afghanistan, menginvasi Irak, menginvasi Suriah dan seterusnya. Kan sama aja, yang kita bela adalah orang-orang itu. Jadi saya sering bilang ke mahasiswa saya di kelas, hubungan internasional ini hanya menarik untuk dibicarakan kalau kita mundur ke sejauh-jauhnya itu tahun 45. Tapi kalau semua cerita di tahun 45 ini dibawa ke gelanggang hari ini chaos kita. Nah, kita lihat banyak negara yang berusaha untuk mengaktifasi kisah-kisah itu. Kenyataannya kemarin Belanda mengakui dia berbuat salah di 45 itu kan. Ya, contoh paling dekat dengan kita, bagaimana klaim Cina terhadap Nine Dash Line itu. Yang mengatakan bahwa ini adalah wilayah perairan tradisional kita. Dia nenek moyangnya mancing di sana katanya. Pusing, ya kan? Karena semua orang akan punya narasi untuk mengatakan bukan cuma nenek moyang lu, nenek moyang gua juga mancing di ke sana. Kan jadi repot. Nah, tapi ini digunakan dan semakin canggih ya, semakin canggih arkeologi yang berkembang di masing-masing negara, maka mereka merasa memiliki klaim yang lebih kuat. Nah, itu aja persoalannya. Mana negara yang punya kemampuan untuk mengklaim dan tidak. Nah, kalau misalnya kita punya kemampuan untuk ya misalnya kita punya kemampuan untuk mengatakan dulu ada nelayan Indonesia sampai ke Kutub Selatan. Kita temukan misalnya nih, ya ini misalnya aja nih, kita temukan misalnya apa? Topi Bugis gitu misalnya. Macam itu bisa klaim juga. Bugis punya topi. Fishing ground tradisional nenek moyang kita. Iya. Kalau kita lihat pelayar kan Bugis kan. Ya pelayar banyak yang ngejar ikan sampai ke Australia kan. Iya, tripang Bang, cari tripang itu dari teman. Menarik ya. Ini kan mulai Ini kita menukik nih soal Ukraina dan Rusia nih. Berarti bisa diceritakan nggak Bang sebenarnya apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini sekarang ini? Nah, Ukraina ini kan dan Rusia dulu pernah bersama di bawah Soviet Union, Uni Soviet ya. Memang Uni Soviet itu sama-sama negara bagian. Sama-sama negara bagian, sama-sama sosialis USSR. SSRR gitu ya, SSR Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Rusia dan yang lain-lain, termasuk yang akhirnya melepaskan diri dan sekarang katanya bergabung dalam CIS. Ya, Commonwealth of Independent State itu bekas negara-negara Soviet. Apa aja itu Bang negara-negara ya Bang? Wah, ada banyak tuh, Asia Tengah ada di situ semua lah. Ada banyak. Oh, yang segala tantan itu. CIS itu ya. Nah, Ukraina sudah meninggalkan CIS tahun 2014. Jadi dia bukan lagi anggota CIS karena menurut Ukraina CIS sebetulnya ya upaya Federasi Rusia untuk tetap mempertahankan hegemoni di kawasan, untuk tetap membangun ya mimpi lama lah. Semangat itu ya, Asobia. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian memang kelihatannya masih banyak persoalan dari bekas negara-negara Soviet ini ya. Mereka 70 tahun hidup di bawah satu negara yang sama sehingga terjadi migrasi kan. Migrasi. Contohnya ya banyak orang Rusia yang tinggal di Uzbekistan. Ya. Sehingga ketika Uzbekistan menjadi negara sendiri, mereka bimbang. Mau balik ke Rusia? Kalau mereka balik ke Rusia, mereka udah tidak dilarikan di sana. Akhirnya mereka bertahan sebagai warga negara Uzbekistan, tapi sukunya Rusia. Ada. Atau kita lihat misalnya Afghanistan. Di utara ada suku Uzbek. Uzbekistan ada negara. Di utara ada suku Tajik. Tajikistan ada negara. Di barat daya sini ada suku Kirgiz.
ada Kyrgyzstan, Tapi ya. ada orang Tajik di Uzbek. Ada orang Tajik di Uzbek. Nah, jadi ini memang sebuah wilayah yang perjalanan pembentukan identitas bangsa dan negara juga sense nasionalismenya panjang sekali. Iya. Nah, jadi saya kira untuk Iya, udah kawin mawin lah ya. Iya. Artinya Beyond teritorial ya. Iya. ya, jadi ini yang terjadi di situ dan ada beberapa persoalan lah. Misalnya kalau kita perhatikan Rusia tahun 2008 ketika mata kita sedang memperhatikan Olimpiade di Beijing, Rusia juga melakukan invasi ke Georgia. Karena di utara Georgia ada Ossetia. Nah, Ossetia ini orangnya orang Rusia dan mereka juga mendeklarasikan diri untuk berpisah dari Georgia. mau gabung ke Rusia. Nah, sementara di zaman Uni Soviet, batas yang diberikan oleh Uni Soviet terhadap Georgia sampai itu gitu. No. Nah, ini yang kemudian dijadikan alasan oleh Rusia untuk menginvasi Georgia 2008. Nah, 2014 kita lihat Crimea. Dan akhirnya Georgia itu Ya, Ossetia sampai sekarang dikuasai oleh Rusia. oke. Tetapi dunia internasional mengakui bahwa Ossetia yang dikuasai Rusia itu adalah milik Georgia. No. Nah, sama seperti tahun 2014 di bulan Februari Maret, ya ada referendum di Crimea Crimea. dan dimenangkan oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari Ukraina. Itu kayak referendum di tim-tim lah ya. Kayak referendum tim-tim. Nah, persoalannya adalah Kenapa kok akhirnya yang di situ referendumnya menang pro ke Rusia. Rekayasa Rusia atau memang masyarakatnya yang ingin bergabung? karena yang tinggal di Crimea sejak tahun 44 itu kebanyakan sudah orang Rusia. Jadi Crimea ini kan dulu di bawah Turki Utsmania. Oke. Muslim disebut sebagai Tatar Crimea Tatar atau Tatar Crimea, Crimean Tatar. Nah, tahun 44 begitu tahun 39 Nazi Jerman dan Soviet sepakat untuk mengambil ini, menyerahkan kesepakatan mereka, Crimea jadi punya Soviet. Maka semua orang atau sebagian besar orang Tatar Crimea yang Muslim di semenanjung Crimea itu dipindahkan ke Asia Tengah Oke. yang memang Muslim. Nah, sebagai penggantinya dikirim Rusia, suku Rusia. Oke. Nah, tahun 54 Khrushchev memberikan Crimea yang tadinya adalah milik Rusia, ya, setelah dia diambil dari Nazi Jerman, diberikanlah oleh Khrushchev itu Ukraina. kepada Ukraina karena Khrushchev itu lahirnya di Ukraina sekarang. Oh, jadi Khrushchev itu lahir di Ukraina, yang foto sama Bung Karno itu. Iya. Iya. Nah, iya. jadi Oh, jadi susah juga ya. Artinya berarti kan Ini bagi orang Rusia, cinta kampung halaman ini, Bos. bagi orang Rusia ini kayak Blitar lah, Iya. iya kan ya? Iya. Tempat presidennya lahir di situ gitu ya? ya Presiden lahir di Surabaya, Bos. Iya. Surabaya, lu jangan salah. Oh ya, Surabaya. Pernah heboh dulu tuh. nah, itu tahun 54. Kemudian tahun kita kesini sekarang tahun 1991 Sovietnya bubar, Ukraina meninggalkan Soviet, membawa Crimea, Membawa Crimea. iya kan? Nah, Yang isinya udah orang Rusia. isinya orang Rusia. Maka ketika ada referendum tahun 2014 bulan Februari, Ya. 97% penduduk Crimea ingin kembali ke Rusia. Nah, itu diokupasi oleh Rusia. Rusia datang, maksud saya Federasi Rusia negara. Iya. Datang ke Crimea dan sampai sekarang. Okupasinya itu gimana? Ya sampai ya Waktu- mereka apakah menganggap pakai itu kekerasan, bagian perang? Ini dari provinsi kami. Provinsi Rusia. No. Provinsi Federasi Rusia. Ya. Sampai sekarang gitu. Jadi Tapi tidak ada pernah Jadi proses kayak kita pemisahan secara resmi. Jadi kita kayak kita mengindonesiakan Timur dulu ya, Timur Leste ya. ya, cuma kan kalau Timor Leste itu kasusnya Beda kan tidak sejarah, terjadi ya. pengosongan manusia kan. Tidak ada pertukaran manusia. Ini kan, ditukar. gitu. Ini manusia ditukar. Ya mungkin waktu itu bukan ditukar ya, karena memang kan sudah di bawah satu negara kan. Jadi ya Rusiafikasi lah terjadi. Iya, Rusiafikasi. Dan tapi pemisahan Georgia itu resmi atau status quo gitu aja. Majoritinya dikuasai Rusia, tapi Ukraina nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tidak ada pemisahan secara resmi. Ya, tadi itu Ukraina batas negaranya itu masih diakui oleh dunia internasional sebagai Ukraina. Crimea ini masih diakui oleh dunia internasional sebagai milik Ukraina. Tapi otoritas yang berkuasa di situ Udah Rusia, nggak ada lagi Federasi Rusia. Rusia. Nah, sama kemudian bulan April 2014 di Donbas nih, dua negara Donetsk dan Lugansk ini juga terjadi nah itu upaya yang bisa sama. dijelaskan Bang, Donetsk dan Lugansk. gimana itu? Itu provinsi. Apa? Donetsk Lugansk ini ya dia provinsi di Ukraina ya, tapi kebanyakan orangnya memang berbahasa Rusia. Nah, kalau ini dia tidak ditukar manusianya karena memang dia kampungnya terletak di situ. Dia terletak di antara Federasi Rusia dan Ukraina. Jadi memang manusianya ya bahasanya nyampur kan gitu. Iya. Cenderung dia berbahasa Rusia dan mereka merasa bangsa Rusia. Iya.
itu masuk dari Rusianisasi atau mereka memerdekakan diri kemudian diakui sama Rusia gitu? Enggak, ini kalau saya lihat memang orang yang tinggal di tapal batas berarti Iya, ini orang tinggal iya. di batas dan memang bahasanya Rusia. Iya. Jadi kalau kita lihat Ukraina, kita belah dua nih Ukraina, sebelah timur memang orang berbahasa Rusia, Oke. bisa berbahasa Rusia, tapi sebelah barat enggak. Karena sebelah barat ini tadinya kan Austro-Hungaria. Oh kayak Cirebon lah ya, ada yang sebagian bahasa Sunda, ada bahasa Jawa sebagian. Kira-kira begitu. Ini takdir di air payau. Iya. Asin kagak, tawar kagak. Iya benar. Gitu. Nah, jadi sekarang Kasihan juga pelawak ini jadi presiden di sana ya Bang ya. nah itulah memperlihatkan bahwa Ukraina memiliki demokrasi yang dewasa. Ya, semua orang punya hak. Pelawak itu kan profesi, bukan Tapi kualitas kan kemanusiaan. lawakannya karena dia buat film serial berperan sebagai presiden. Iya, maksud gua kompleks juga persoalan Ya, yang dihadapi gitu loh. kompleks. Nah, jadi itu yang terjadi sejak 2014. Nah, sekarang diperparah dengan keinginan oleh Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Nah, jadi bagi Rusia, Oke. sebetulnya kalau Ukraina diam-diam aja jadi anak baik, maksudnya anak baik, udah lalu Ukraina ya, tapi jangan undang tentara lain dong ke sini, ya kan? Nah, itu kapan awalnya bernato-natoria ini Ukraina ini? Beberapa tahun terakhir, setelah mereka melihat terjadi Pasca 2014. Iya, setelah mereka melihat Rusia kan hadirnya tadi itu ya, Crimea sudah dikuasai, Donbas juga sudah dikuasai. Kalau begini caranya, ntar apa lagi yang dikuasain? Oh, jadi sekarang dua jadi minta provinsi itu suaka sudah dikuasai Rusia. Iya, sama seperti di Crimea. Oke. Tetapi tidak tunduk, ya tidak tunduk. Karena saya dengar kemarin dari Duta Besar Ukraina di sini, tentara Rusia tidak bisa masuk ke teritori Lugansk dan Donetsk itu. Ya, makanya kemarin itu kan begini, Ukraina memperkirakan bahwa serangan akan datang dari sisi itu. Iya. Maka pasukan terbaik mereka ditempatkan di situ. Ternyata nggak ada. Nah, ternyata serangan dari utara, dari bawah Belarusia. Dari Belarusia. Nah, di situ yang ada latihan militer. Yang kan Putin sempat mengatakan, kalau tidak salah tanggal 16, dia bilang bahwa tidak ada pengerahan kami gitu. akan menarik mundur pasukan kami yang sedang latihan perang. Nah, makanya waktu itu kita sudah agak reda tuh ketegangan itu. Nah, tapi tiba-tiba tanggal 24, dia lakukan penyerangan, alasannya sudah berubah. Alasannya apa? Karena ada nazifikasi di Ukraina, kan begitu. Nah ini gimana kok tiba-tiba Hitler muncul bangkit kembali di Ukraina? Apa yang terjadi di Ya, jadi nazifikasi? tadi saya katakan tuh, sebelah barat ini Austro-Hungaria. Ya, memang keturunan Jerman sekarang. Austro-Hungaria ini aktor dalam Perang Dunia Pertama, kalah dan kemudian menjadi beberapa negara kecil. Nah, di sisi barat ini, ya, di sisi barat ini yang mereka punya tradisi demokrasi, ya, tradisi demokrasi beda dengan sisi timur nih yang di bawah Soviet Union. Nah, mereka ini memang dia ingin Ukraina merdeka. Jadi ada masa di mana mereka memanfaatkan atau bekerja sama atau beraliansi dengan Jerman, dengan Nazi. Oke. Nah, tapi ketika mereka sudah dapatkan kemauan mereka, mereka declare melawan Nazi juga karena mereka mau bikin Ukraina yang berdaulat, bukan Ukraina di bawah Nazi dan diperangi oleh Nazi. Nah, kelompok ini masih ada yang mereka ingin. Oh, jadi ada akar sejarahnya. Nazi pernah groom di situ. Tapi apakah itu Enggak, signifikan sehingga patut diperangi? Ya, sebetulnya buat kita tidak signifikan. Iya kan, Coba narasi. kita lihat. Ini sama kayak laten komunisme bangkit lagi aja kayak di sini. Ya, geraan katanya. Kalau kita lihat misalnya di Perang Dunia Kedua, kita kan melihat beberapa divisi tentara Nazi Jerman itu sholat. Ya. Karena mereka adalah dari Palestina. Ya kan, mufti Palestina ketika itu memilih untuk bergabung dengan Nazi, memerangi Inggris, Amerika Serikat, negara-negara yang menurut mereka memecah. Iya, the enemy of my enemy is my Jadi friend. persoalan itu Dan aja ada terjadi. dan dianggap juga kesalahan Ottoman kan bergabung dengan Jerman Nazi. Nah, itu waktu Perang Dunia Pertama, ya. itu ada kekeliruan. Ya. Bagi beberapa orang ada kekeliruan. Tapi ya barangkali juga Ottoman tidak punya. Ya, saya bukan ahli Ottoman ya, tapi ya memang itulah ceritanya. Ottoman memilih bergabung dengan Austro-Hungaria dan akhirnya kalah dan semuanya bubar. Nah, kondisi sekarang nih gimana, Bang Teguh? Kita Oh iya, soalnya mau meminta beliau sahabat perspektif. sekali karena A1 ketemunya sama dubes Ukraina di sini. Nah, Karena saya tanya tadi, katanya udah ada sudah ada diplomasi, duduk mau damai. kalau kata Naga Bonar berunding nikah berunding. masuk juga. Iya.
Jadi kalau berunding itu kan syaratnya satu, tidak ada pertempuran baru bisa berunding. Tapi kalau masih ada pertempuran mana mungkin berunding. Makanya tidak ada jawaban dari Ukraina tentang apa cerita perundingan itu yang katanya terjadi di perbatasan Ukraina dan Belarusia. Karena buat mereka itu bukan perundingan. Oh, jadi itu apa propagandanya Rusia aja ada Ya, perundingan. Purdue mengatakan itu karena misalnya mereka bilang enggak, kami tidak akan ikut berunding sampai Anda menghentikan serangan. Rusia bisa mengatakan tuh kan mereka tidak mau berunding, kita udah berunding. Nah, jadi kan serba susah ininya situasinya. Tapi mereka mengirimkan delegasi ke sana. Ya. Tapi apakah itu perundingan? Ya pihak Ukraina sih tidak melihat itu sebagai sebuah perundingan. Iya. Nah, saya juga dekat dengan duta besar Rusia di Jakarta, Ludmila Vorovyeva, dan Desember lalu tanggal 24 saya wawancarai dia dan kita juga membahas soal ini gitu. Nah, gini ya. Ini ketegangannya udah mulai terasa gitu ya Mas Teguh. Nah, jadi ada beberapa nih saya mesti sampaikan ini karena ini menarik. Ada beberapa value yang saya petik dan saya sangat senang dari Rusia selama ini. Dia mengatakan bahwa bagi Rusia perdamaian yang buruk itu lebih baik daripada peperangan yang bagus. Perdamaian buruk lebih baik daripada bagus. Iya. Menarik ini. Nah, ini filosofi Rusia hari ini. Karena Rusia adalah negara yang berpengalaman Propaganda Rusia dalam perang. Ya kan? Berapa banyak? 27 juta orang di bawah Soviet Union tewas. Ya. Dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat paling cuma 2.000. Karena mereka teaternya bukan di Eropa kan di 27 juta orang ya. 27 juta orang. Ya, hitunglah gitu. Jadi pengalaman perang ini santai mereka ya. Bukan, artinya begini. artinya begini. Kesimpulan Anda nih. Kesimpulan. 27 juta meninggal itu angka, Bos. Ya tapi nggak santai juga Pak Man. Artinya. Tetap mikirin dong. Artinya Perdamaian yang buruk lebih bagus Paman dibanding peperangan Itu yang bukan bagus. tikus Paman, orang itu Pak. Bukan, Bos. Kan Anda gini, ini kalau satu nyawa itu Paman. iya, tapi kan kalau kata Bung Karno, Saving Private revolusi Ryan, itu biasa memakan anak kandungnya sendiri. Iya. Kalau Anda lagi revolusi, Anda bisa mati juga. Jangan salah-salah kau, Ded. Kita cari negara damai aja lah. Ganggu-ganggu lawan. Terlalu ini status quo ini Terlalu asik dia Lagi berdua. ada. Apa tadi? aku Iya, lupa. itu filosofinya. Iya. 27 juta itu santai-santai aja katanya. Iya, apa itu kalimat itu? bukan. Justru maksudnya itu Rusia adalah mereka tidak ingin perang lagi. Oh. Iya kan? Perdamaian yang buruk pun lebih Iya, baik. itu lebih baik daripada kita berusaha untuk merancang perang yang Tapi baik. kok faktanya beda? Nah, ini yang saya bilang tadi kan. Lu bentak-bentak sama Bang Iya, Teguh. iya. Ini yang saya Buat bilang Miftah. tadi. Persoalan kok jadi begini gitu, ya kan? Dan Iya. saya kan tidak bisa tutup mata dong, ya kan? Hanya karena kita berteman, Kawan. ya. Justru karena teman melakukan sesuatu hal yang kita rasa perlu koreksi, maka kita koreksi kan gitu. Ya, itulah yang Ya kan? kesimpulan Ari Itulah yang Bang Putra, Teguh lakukan ya kan? terhadap Rusia. Ya itulah kita kan sama melihat tadi saya bilang tuh Emporium A melawan apa negara kecil ini yang kita bilang negara kecilnya gitu. Nah, berarti kalau menurut Bang Teguh ini ujungnya gimana? Nah, Nanti dulu itu. Ada kan? Enggak, ada Udah mau diakhiri aja diskusi. Bukan, Bos. Ini udah jelas. Kalau udah jelas. 23 Gua masih banyak pertanyaan nih. Apa pertanyaan lu? Anda 27 juta Mana? bilang Cuma sudah bertanya. ada. Jadi gini Bang, kan kita tahu konsep Apa Uni ini? Eropa itu kan sebuah apa namanya? Gue jadi ini jadi Gue ambil minum dulu buat kalian apa ya. namanya persatuan bangsa-bangsa lah gitu ya. Yang mana konteksnya adalah di Uni Eropa itu ada dua hegemon yang kuat dan suka berkelahi gitu, Jerman sama Prancis gitu ya. Sehingga karena kita punya di komplek ini ada dua tetangga yang suka berkelahi, ya kita bersatulah pilih ketua komplek gitu kan. Biar dua orang ini bisa kita kontrol, kita redam lah. Dalam satu payung. Iya kan, dalam satu payung gitu. Nah, sementara di negara bekas Soviet ini gitu, ini kan hegemonnya cuma Rusia ya hari ini gitu, yang betul-betul kuat secara ekonomi, secara militer dan lain-lain gitu. Nah, selama ini bagaimana mekanisme mereka untuk keluar dari deadlock yang terjadi di antara negara-negara indie, negara-negara kecil yang mana dia nggak punya apa namanya penyeimbang gitu loh Bang. Kalau lihat peristiwa 2008 dan 2014, ya ini akan berakhir baik-baik saja. Akan ada yang diokupasi oleh Rusia dan masih diakui dunia internasional sebagai bagian dari negara yang diokupasi itu. Karena udah ada presiden sebelumnya ya. Iya. dengan Jadi Georgia ini ya. bodoh amat aja ya kayak orang lagi Iya, karena nyenggol begini, gitu. karena begini,
saya agak khawatir Uni Eropa juga tidak sungguh-sungguh membela Ukraina. Dan juga Amerika Serikat tidak sungguh-sungguh membela Ukraina. Nah, gimana? Karena secara ekonomi Ukraina ini lebih dekat ke Cina. Dagangnya lebih banyak sama Cina. Lebih banyak sama Cina. Oh, dagangnya. Ukraina lebih berdekat ke Cina dibanding ke Uni Eropa ataupun Amerika. Iya. Dalam volume perdagangan. Iya, memang tidak besar ya. Kalau tidak salah 17 miliar US dollar tuh Iya, dengan Cina. dan lagi-lagi mirip seperti era Bung Karno dulu. Rusia sama-sama kiri, tapi belum tentu Rusia sama dengan Cina. Tetapi bagi Uni Eropa, bagi NATO, penting untuk mencegah pergerakan maju Rusia. Ya, mereka tidak mau Rusia masuk. Tadi kan mereka udah masuk ke Crimea nih. Sekarang mereka mau masuk ke Donbas. Jangan main terlampau jauh. Ya, jadi harus ada demarkasi baru lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, memang sekarang kita lihat Jerman sudah kirim persenjataan, Perancis dan ada beberapa negara, banyak negara yang kirim persenjataan. Amerika tapi juga. tidak Tapi kirim nggak ngirim pasukan. tidak kirim pasukan karena memang kebutuhan mereka bukan di pasukan, ya di persenjataan, terutama untuk menghadapi jet tempur. Ya kalau darat misalnya darat macam perang zaman Romawi itu katanya mereka bisa gitu ya. Tapi kalau yang udara ini agak repot, maka mereka perlu anti-craft. Nah itu yang banyak dibantu gitu. Bingung juga kadang-kadang Bang. Wah, kata orang Ukraina ini kenapa bahasa Prancis nih gitu. Itu Dassault Rafale. Salah tekan nanti dia kan. Bejat dia kan. Ini orang di sana tembak-tembakan beneran kita ketawa. Memang kurang punya empati kamu ini. Memang Ari sama Didit ini kurang empati. Enggak, kita berempati. Lebih berempati mana? 27 juta orang Anda itu tidak berarti. Enggak, enggak berempati, Iya. Bang. Maksudnya itu pertanyaannya, apakah persenjataan ini bisa langsung match dengan kebutuhan yang ada di sana gitu? Ini Serius nih Ini kawan. kayak Daniel Anzar Simanjuntak nih Langsung pertanyaan. Iya, pertanyaannya sama gitu kan. Lu kirim-kirim barang orang nggak bisa make gimana? Sama kayak kita beli pesawat Dassault Rafale. Ya, kan bahasa CCF dulu tentara kita, Bos. Itu kan ada ini ya, ada apa namanya, ada prinsip juga nih dikembangkan oleh Immanuel Kant. Dia mengatakan perpetual peace, ya. Bahwa negara demokrasi tidak akan berperang dengan negara demokrasi lainnya. Ya. Nah maka ini sesungguhnya adalah menurut saya ujian terhadap demokrasi di Rusia. Ya, demokrasi nggak dia? Rusia, ya kita menunggu civil society di Rusia memberikan peringatan yang sama lah, kelompok anti perangnya harus bersuara kan gitu. Oke. Dan yang lain-lain juga termasuk misalnya ya di Eropa, mereka pasti punya tradisi yang lebih kuat soal anti perang ini. Saya baca itu di blog Twitter dan Facebook di Rusia. Gimana kalau bukan kritisnya bersuara? Itulah dia bagian dari persoalan sekarang kan. Tapi kan bukan cuma hari ini kita insya Allah hidup kan. Jadi kita masih bisa lihat pergerakannya nih, pergerakan informasi, kemudian yang lain-lain. Jadi bahkan laporan Duta Besar Ukraina di PBB kemarin agak menarik itu. Dia kasih lihat bukti-bukti yang mereka punya. Banyak tentara Rusia yang tertangkap oleh pihak Ukraina. Oh, yang dia suruh telepon ibunya. Diberi kesempatan telepon ibunya dan ibunya kaget. Loh, kamu tertangkap? Memangnya kamu di mana? Saya di Ukraina. Loh, ngapain ke Ukraina? Bukannya cuma latihan di Belarusia. Makanya kalau misalnya tadi Rusia menuduh, ya ini menurut saya dan ini strong statement benar ini. Kalau Rusia menuduh Ukraina mengembangkan nazifikasi di negaranya, justru menurut saya Rusia yang menggunakan semua metode yang pernah digunakan oleh Nazi dan Hitler. Wah, berat ini. Hegemon yang kemudian mengokupasi negara yang lebih lemah, menggerakkan tentara yang di bawah umur seperti Propaganda. itu. Ya, jadi itu. Nah, makanya saya bilang ini tantangan bagi kelompok civil society di Rusia yang sudah sejak tahun 91 belajar demokrasi. Ya. Nah, kita sedang menunggu bagaimana angin dari Kremlin, dari Moskow misalnya. Ini menarik, Bang. Saya tadi baca karena mau berhadapan dengan Abang, saya baca New York Times biar agak Amerika dikit. Karena sebenarnya Bang Teguh ini kan agen ganda, Bos. Dia lulusan East West Center di Hawaii, Bos. Dekat sama CIA ini. Bisa di TED ini gitu nanti ya, TED gitu ya. Ada embargo ekonomi, oke? Embargo ekonomi yang dilakukan oleh negara Barat ya, kemudian memblok Swift code daripada seluruh transaksi ekonomi orang menggunakan rubel dan mata uang Rusia, perdagangannya dengan Eropa dan manapun. Nah, saya menangkap ini adalah salah satu upaya Barat supaya masyarakat di dalam itu membenci Putin. Sehingga kalau ada masyarakatnya yang membenci Putin, maka bisa terjadi perubahan di dalam. Nah, yang mau saya tanya adalah sebenarnya ada corong rejim di sini. Sejauh berapa approval rating masyarakat
Rusia terhadap sama Putin, yang udah tukar-tukar posisi ini kan. Apakah sebenarnya jangan-jangan ya masa di bawah ini udah lagi nunggu bisul pecah kayak 1998 dan jangan-jangan ini kesalahan Putin. Kayaknya kutukan periode kedua ini nggak masuk dalam. Artinya jangan-jangan ininya memang Putin ini Barat sudah hitung bahwa Putin, lu lagi syur-syur aja, sebenarnya masyarakat udah gak suka sama lu. Oke, kita boykot. Jadi Barat ngitung kok. Iya. Ngapain gue perangin secara senjata? Ya, kalau gue blok secara ekonomi, masyarakat benci, nah lu akan jatuh sendiri. Nah, artinya blokade nih, sanksi ekonomi ini menjadi salah satu faktor di luar civil society. Saya membaca tadi ya. Barat mau mencoba masyarakat untuk membenci Putin. Kalau masyarakat udah benci kan nggak win. dengan Iya. sanksi ekonomi. Iya. Nah, Gimana, Pak? yang bikin minyak goreng langka. Ini masuk angkat, masuk akal nih. Jadi 2014 ini kan sanksinya diperberat. Iya. 2014 setelah peristiwa di Crimea itu kan diberi sanksi Oke. Rusia. Sanksinya apa? Negara-negara Eropa tidak membeli gandum dari Rusia. Nah, cuma ketika itu saya ingat dalam sebuah pertemuan dengan dubes Rusia. Kita malah akhirnya membicarakan tentang the beauty of sanction. Karena sanksi yang diberikan ketika itu justru membuat Rusia akhirnya bisa swasembada pangan. Ya, dan mereka akhirnya tidak perlu beli gandum lagi dari negara lain gitu ya. Jadi dan kemudian kita bicara bahwa lihat aja beberapa negara diberi sanksi masih hidup kok. Iran disanksi aman-aman aja. Nah, tapi ini kan Kuba ini disanksi aman-aman saja. Ntar dulu. Oke, sure. Dan kemudian Korea Utara juga disanksi sampai sekarang tahun 2022 baru 2 bulan dia udah uji coba misal 8 kali kan gitu. Nah, makanya jadi saya kira barangkali memang mereka belajar dari sanksi yang diberikan kemarin masih bisa. Maka perlu untuk peningkatan sanksi. Nah, apakah itu kemudian dikaitkan dengan upaya untuk menumbuhkan sikap anti Putin tadi? Saya pikir memang ini salah satu persoalan yang dimiliki oleh Rusia hari ini. Kepemimpinannya itu kan tidak ada figur baru ya. Putin terlalu menghegemoni dan kita sering mengatakan ini kan, power tends to corrupt, power corrupt absolutely. Saya kira sejak 91 sampai sekarang ya Soviet juga banyaklah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi ya dalam tanda petik ala Barat inilah ya. Jadi itu sangat mungkin. Cuma memang kan pengetahuan kita mengenai anatomi politik domestik di Rusia ini kan memang masih terbatas. Enggak, karena contoh Pak D. Saya punya beberapa teman Rusia yang segenerasi itu. Nggak mau jawab. Dia nggak mau ya itu pertanyaan pribadi ya. Dia nggak mau jawab, Bos. Dia, lu gimana? Aku nggak ikut-ikutan gitu. Jadi dia cenderung juga malu, nggak bangga-bangga amat lagi sama Putin. Tapi untuk membenci Putin mungkin nggak berani mengekspresikan di depan umum. Tapi dia hanya bilang, gue nggak ikut-ikutan politik. Gue nggak ikutan politik. Jadi kemarin saya juga berusaha untuk telepon dan kirim WhatsApp ke teman saya. Ya kira-kira ke Putin, Bang. Nggak, kira-kira dia salah satu ketua di PWI-nya Rusia lah. Gitu. Kita sering bertemu di banyak-banyak kegiatan gitu. Nggak dibalas dan nggak diangkat juga. Nah, saya berharap yang terjadi itu, yang tadi disebutkan, ya bahwa sedang terjadi upaya untuk merangsang kelompok civil society, ya, entah apakah itu untuk mengamankan agenda luar asing, atau entah untuk mengamankan agenda mereka sendiri, kita nggak tahu. Nah, tapi yang saya sedang khawatir sekarang ini, model ini pernah terjadi di Jepang, tahun 1930-an. Jepang itu bukan hanya rejimnya, kelompok intelektualnya, wartawannya, itu mendadak jadi fasis semua. Mendukung perang, mendukung invasi ke Manchuria dan seterusnya. Nah, ini pernah terjadi dan ini salah satu studi. Betapa anehnya, anomalinya politik Jepang pada masa itu. Ingat, Jepang sudah hebat loh itu. Itu bukan lagi, itu sudah 1930-an. Itu Jepang udah beda. Meiji 18 kan beda banget sudah. Tampilan Jepang itu. Nah, pernah terjadi. Nah, saya khawatir ini yang terjadi, tapi barangkali kita berharap itu aja lah gitu. Karena kalau yang terjadi nanti memang dampaknya kita bisa diseret kepada konflik yang lebih serius daripada Enggak, tadi saya ngecek ini, Dit. Kenapa sanksinya agak menarik. Jadi dia memastikan semua transaksi internasional anak-anak Rusia, Bos. Lu bayangin lu generasi baru. Jadi kayak degulenisasi gitu. Jadi ya. lu anak generasi baru yang udah biasa bertransaksi internasional, sekarang nggak bisa dan mereka pada bete. Tapi ini yang gua pantau dari Rusia-Rusia yang di Amerika nih, Bro. At least itu kan memunculkan bete juga dia sama Abramovic gitu ya. Kasih mic. Apalagi siapa tuh sekarang yang bulan lalu ya jadi cover apa namanya? Alexei siapa itu?
yang sempat diracun oleh Putin dan akhirnya sekarang jadi tokoh Iya. oposisi utama. Berarti sudah muncul juga suara-suara kritis di generasi baru Rusia. Yang ini yang saya menduga gini, pertanyaannya, ini Putin bisa jadi salah atau dia tambah kuat, itu aja. Iya. Memang kalau saya ketemu dengan dubes Ukraina di sini tanggal 17 itu dia bicarakan bahwa sanksi yang diberikan ini dia harus bisa mengisolasi elit oligarki Rusia. Karena banyak orang Rusia itu yang anaknya kan sekolah di Banyak, Amerika. dan itu dibekukan semua, Pak. Dan mereka simpan uangnya bukan di Itu Rusia. terdampak betul ya. Uang-uang petinggi gasnya itu mati di Gazprom, Amerika, mati di Swiss dan sebagainya. Bisa jadi begitu, ya. Dan saya pikir juga ada satu pikiran ke arah situ. Dan semoga itu gitu, bukan Oke. yang lain tadi, bukan tiba-tiba semua jadi fasis. Yang PWI yang diam tadi itu sebenarnya lagi mendukung gitu ya. Heidegger aja dulu dukung Hitler, bos. Iya benar. Nah, nih 2 pertanyaan terakhir nih Bang Tugu. Yang pertama, ini akan seperti apa nih? Nanti kira-kira prediksinya berapa lama endurance-nya ini? Nah, baru relevan pertanyaan kawan. Pertama Ya. papan nih. Dan akan seperti apa? Dan yang kedua, ada nggak dampak langsung atau tidak langsung bagi Indonesia? Karena bingung juga kawan-kawan mau demo nih, ya kan? Ya, mau dukung Bukan Rusia, Palestina nih barang. Tapi ada, Bos. Susah. Tapi Oh, ada, Bos. Palestina pasti ada Bro, kumpul. Ada, Bro. Itu yang dihebohin kemarin kan. Apa Presiden nggak nyebut Rusia di tweetnya. Ya. Karena mungkin takut Rusia marah. Kita kebanyakan pakai Sukhoi kan. Nanti bisa jadi. Makanya kita beli pesawat apa? Rafale. Rafa. Gimana lah? Jemputnya itu susah gimana mau jupirnya. Iya, mau jemput jajan. Gue yakin gak beda-beda tuh tiap orang tuh jemput nama. Bang, sorry Bang. Jadi gimana? Iya, itu tadi Itu tadi, Indonesia Bang. sampai mana gitu. Ini Bang. endurance-nya berapa lama? Ujungnya kira-kira sampai mana? Paman di tengah-tengah diskusi pertanyaannya itu, Bos. Ini mau habis. Iya. Saya nggak bisa predik akan seperti apa. Tapi kalau saya pikir prinsip-prinsipnya saja. Tidak ada negara dimanapun, apalagi di Eropa, karena mereka kalau perang tuh maunya tempat lain kan. Pasti mereka semua berusaha untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Oke. Ya secepat mungkin. Musim panas, waktu yang tidak terlalu menyiksa. Ya, Enggak, kalau misalnya ini Oktober, ya atau ini September, mungkin kita bisa berharap selesainya cepat. Nah, tapi sialnya ini kita baru selesai melewati musim dingin ya. Iya. Walaupun masih ada salju turun di Ukraina sana itu. Jadi dia ke arah musim panas nih. Dia kalau misalnya dia punya waktu bagus untuk melanjutkan peperangan. Tapi tadi saya bilang yang pertama, tidak ada negara Eropa itu yang mau ada peperangan. Jadi mereka ini skandal. Kejadian Ukraina ini skandal. Bahkan kan ini juga sikap yang bias sebetulnya, sikap yang ambivalen dari banyak orang di Eropa yang mengatakan bahwa ini terjadi di tanah kita. Ini bukan di Suriah, ini bukan. Sebetulnya kita tersinggung juga ya kan. Oh, jadi lu maunya perang itu di tempat lain gitu. Ya, Itu tapi- fasis tersembunyi itu. gitu-gitu. Nah, jadi saya kurang paham. Cuma melihat waktu. Ya. Ya, melihat waktu ini mereka Mungkin punya waktu agak- panjang nih. Tapi ini gua agak tambah lagi nih, nggak apa-apa, gara-gara barat tadi. Coba kasih mulut dulu, kasih tekan. Ini bos. kasih dekat, Nah, kasih ini dekat. gara-gara nggak tahu, mungkin Bang ya. Dari pergaulan baru nih di Amerika dengan para scholar-scholar putih ya. Ya. Mereka tuh bingung dengan Indonesia, Pak. Mereka bingung dengan Indonesia yang teori tadi, Pak, bebas aktif. Iya. Karena ternyata bagi bule itu, Pak, bagi orang barat Western Hemisphere, either you with me, lie, or you against me. Nah, jadi tahun 2015 kita sedikit merevisi doktrin luar negeri kita. 2015. 5. Oh, 2005. Ya, jadi ketika Presiden SBY berkuasa, ingat nggak? SBY pernah mengatakan thousand friends zero enemy. Nah, Nah, itu juga diangkat dari analogi lautan. Jadi waktu itu kita menggambarkan dunia ini seperti laut yang turbulence. Jadi doktrinnya itu navigating in the turbulence ocean. Nah, dalam situasi kita mencari arah ketika laut sedang menggulung kapal kita, maka dengan lawan yang ada di dalam kapal itu pun kita jangan konflik. Harus berteman. Ya, harus berteman. Karena sekarang kita tidak lagi dua kutub, bipolar juga tidak lagi unipolar. Tetapi ada kekuatan-kekuatan baru dan dunia bukan hanya Eropa. Dunia bukan hanya Timur Tengah gitu ya. Masih banyak yang lain. Jadi barangkali pemerintah kita memang berusaha untuk menjaga diri sejauh mungkin. ya. Maka memang jadi concern bagi Ukraina tidak ada satu kata pun
yang mengecam atau menyebut Rusia, kata Rusia nggak ada. Jadi nggak disebut sama Cuma sekali. perang jangan gitu. Ya, bahwa kita Gua lupa menghormati gimana ya ini ya. kita menghormati integritas teritori masing-masing negara anggota PBB ini kan soft sekali Iya, gitu. iya. Tapi harus bersikap. Dan ya ini kan barangkali sikap yang harus dikeluarkan sebelum tanggal 24 Februari. Ya kan, ketika masih terjadi konsentrasi di perbatasan. Tapi begitu sudah ada yang masuk, mestinya kan levelnya naik. Nah, tapi kita kan tidak melakukan itu. Ya mungkin banyak yang kecewa. Lagi sibuk 2 periode, Mungkin banyak 3 periode. Baik, tapi barangkali kita punya pertimbangan lain juga gitu ya. Tapi saya nggak tahu kan, saya nggak ada di situ. Tadi ada di sini. Itu masih di situ. Corong Dia rejim. di situ rupanya. Kita nggak berani ngomong lebih jauh. Kita ini diawasi bukan nama Babinsa lagi, Bang Teguh. Diawasi kekuasaan. Corong rejim. Begitu. Udah jangan tambah Udah lagi, Paman. sama. Enggak, ini clear berarti. Gua yang coba Tadi prediksi. juga clear. Bukan bos, kalau begitu nuklir nggak mungkin ada, nggak usah khawatir. Jadi Jadi orang 2 provinsi itu orang Rusia, kalau dia nyalain dikit-dikit kan kena juga dia provinsinya. Berarti Tapi kan ini ya- kalau pakai prinsip lu 23 juta orang apa arti 23 juta orang? kalau Ya, santai-santai aja, Santai aja itu adalah kalau dulu lu kan ombak memimpin- revolusi kan. Bukan, kalau lu seorang pemimpin lagi sedang perang memang ada yang harus mati. Nah. Goblok ada ini. Oke, karena Paman udah mulai emosi. Nih, Paman. Sampai jumpa TTM berikutnya. itu. Ada emosi gua. Ada quotes Paman mantap. Apa tuh? Apa itu, Bos? All is fair on the name of love and war. No. Ya. Yang gua suka Ayo. yang gua suka Immanuel Kant tadi. Iya benar. Mantap. Apa coba? Pantang negara demokrasi satu menyerang negara demokrasi lain. Immanuel Kant. Harusnya Bang Karni keren. Immanuel Kant. Power tends to corrupt absolute. Anda sudah bicara tadi. Oke, terima kasih. Tengah malam dengan Teguh Santosa. Adios, selamat football.